Ya. Assalamualaikum Pak Erwin. Waalaikumsalam Bu Cici. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sebelum melakukan kucing, langkah awal yang akan saya lakukan yaitu menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Ya Bu Cici, siap. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada kucing hari ini, kus dan kuci akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kuci dan bagaimana kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach. Jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip kuci diantaranya yaitu kemitraan, proses aktif, dan mengembangkan potensinya. Nah, Baik, Bu pertanyaan Cici. yang akan saya tanyakan ke Bapak yaitu, pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kucing kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu Cici itu yang pertama, saya ingin jadi pendengar yang aktif Bu. Lalu saya ingin menuangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachnya, serta saya akan membuat situasi pada kehadiran penuh. Gitu. Baik, Pak. Nah, selanjutnya, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin Bapak diobservasi? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu ada dua Bu. Yang pertama yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachnya dan menjadi kehadiran penuh. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ya Nah, Bu. indikator yang bagaimana yang ingin Bapak capai dan tuju dalam proses kucing kali ini? Saya berharap nantinya pada coachingnya itu si coach mendapatkan solusi dari semua permasalahannya sehingga dapat memberikan tindak lanjut bagi si coach. Lalu saya juga berharap dapat memotivasi si coach sehingga lebih bersemangat dalam menerapkannya. Oh, iya. Demikian praobservasi kita kali ini ya Pak ya. Silahkan Bapak melakukan kucingnya terhadap kuci. Semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Erwin. Selamat malam Pak Badri. Bagaimana kabarnya Pak Badri hari ini? Alhamdulillah baik Pak Erwin. Pak Erwin sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Jadi gini Pak Badri, pada kesempatan malam ini ya, Pak Badri saya ingin mendengar. Katanya Pak Badri mau menyampaikan sesuatu nih. Iya Pak. Iya, Pak Mau Erwin. cerita apa nih Pak Badri? Silakan. Oke, gini Pak Erwin. Saya itu ingin cerita tentang masalah saya di sekolah Pak. Baik. Jadi Pak Badri saya ada waktu 10 sampai 15 menit untuk Pak Siap Pak. Badri menyampaikan permasalahan yang dialami Pak Badri. Silakan Pak Badri bercerita. Oke, baik Pak Erwin atas waktunya. Jadi begini Pak, di sekolah saya ini siswanya itu banyak ya Pak ya. Siswa itu yang merasa bosan Pak. Setelah saya amati, rekan-rekan guru dalam pembelajaran itu ternyata masih monoton Pak gitu, masih dengan metode ceramah, dengan menggunakan buku-buku teks. Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah seperti Chromebook, laptop,
infocus atau proyektor begitu Pak, dan juga pembelajaran kan tidak harus melulu di dalam kelas Pak. Sekolah itu punya lapangan yang luas, jadi kalau murid merasa bosan bisa melakukan pembelajaran itu di luar ruangan seperti itu Pak. Jadi mereka itu masih menggunakan pelajaran yang gitu-gitu aja, sehingga banyak murid yang bosan dalam kegiatan pembelajaran Pak. Oh, gitu ya Pak Badri ya. Iya Pak Jadi Erwin. sekolah Pak Badri ini masih banyak guru yang cara mengajarnya belum menggunakan pembelajaran yang bervariatif seperti itu ya Pak ya. Iya Pak Erwin. Jadi setelah saya tanya, saya kan guru olahraga nih Pak. Jadi Ya. ya suka ngobrol gitu sama murid gitu kan, namanya guru olahraga itu sukanya di luar Pak. Jadi gimana sih eh, mereka itu pada saat pembelajaran gitu kan. Jadi nggak hanya pembelajaran saya, jadi kadang mereka itu merasa seneng Pak kalau pelajaran PJOK itu. Wah, rasanya kayak happy aja gitu kan. Ya, Nah, benar. tapi setelah mereka di dalam kelas, mereka tuh, pelajarannya habis lah. Kenapa? Kata saya. Jadi mereka ini bosen gitu loh, Pak. Jadi buku aja suruh nulis terus, kata mereka. Jadi mereka ini kurang antusias, Pak, belajar di dalam kelas gitu. Jadi merasa pembelajarannya itu nggak ada menarik-menariknya, Pak Erwin. Oh, baik Pak. Jadi banyak yang merasa bosan Pak ya. Oke, Mm-mm. lalu kira-kira apa nih yang ingin Bapak dapatkan pada percakapan kita kali ini? Ya, ya Pak. Jadi saya tuh ingin dapat ide, ingin dapat solusi agar ada perubahan Pak. Setidaknya apa ya? Ada perubahan dikit-dikit lah Pak, gitu kan, dalam menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran atau pemanfaatan media-media di sekolah gitu, media yang menarik, pemanfaatan sarana prasarana yang ada di sekolah, begitu Pak Erwin. Oke, jadi Pak Ibram ini ingin adanya perubahan Iya, pada betul rekan-rekan Pak Erwin. Bapak untuk mengubah cara mengajarnya ya Pak ya. Benar sekali Pak Erwin. Saya tuh ingin adanya perubahan loh Pak. Ingin Ya. rekan-rekan guru itu kan bisa merubah cara mengajar yang lama itu bisa lebih mengikuti zaman gitu loh Pak. Jadi pembelajaran bisa menarik sehingga murid-murid itu antusias untuk mengikuti pembelajaran. Oke, jadi Pak Ibram ini prihatin ya. Iya Jadi Pak, prihatin betul. keadaan sekolah dan guru-gurunya gitu ya Pak ya. Iya Nah, Pak Pak. Ibram pastikan menginginkan perubahan tadi ya. Jadi Ya. perubahan yang seperti apa sih yang Pak Ibram ini harapkan dari rekan-rekan guru tersebut gitu? Ya, tentunya kan perubahan itu saya ingin teman-teman saya, rekan-rekan guru di sekolah saya ini bisa lebih baik lagi, Pak. Masa saya bisa gitu, saya bisa kok teman-teman saya nggak bisa gitu kan. Saya Ya, melakukan kok teman-teman saya nggak melakukan gitu kan, Pak. Jadi bagaimana semuanya itu bisa menggunakan seperti model metode pembelajaran serta pemanfaatan media sarana yang sudah ada di sekolah itu semaksimal mungkin, Pak. oke, jadi berarti menggunakan pembelajaran yang bervariatif salah Iya, satunya Pak ya. iya. Nah, jika pembelajaran bervariatif itu saya tekankan diibaratkan dengan angka 1 sampai 10, menurut Bapak nih di sekolah tersebut itu kira-kira posisi sekarang di angka mana Pak? Kalau sekarang ini kira-kira kalau untuk itu Pak ya, yang sudah saya sampaikan tadi masih 5 loh Pak. Ya, walaupun gini Pak, walaupun beberapa rekan saya itu sudah menggunakan sarana prasarana di sekolah, menggunakan laptop, menggunakan proyektor, menggunakan eh, jaringan wifi pada saat mengajar gitu kan. Tapi rekan-rekan guru saya yang memang sudah mendekati masa-masa pensiun gitu kan, yang sudah usia gitu, dengan alasan juga yang mereka tidak memiliki laptop dan kurang memahami gitu kan. Jadi mereka itu jadi
terhambat gitu Pak. Jadi mereka mengajar ya gitu-gitu aja Pak, masih Ya, gunain sama metode ya Pak. ceramah itu Pak. Iya, benar Pak. Jadi Mm-mm. lalu tindak lanjut yang Pak Badri harapkan nih ya, dari Ya, angka level 5 tadi, mm-mm. kira-kira Pak Badri menginginkan perubahan tersebut di level berapa Pak pada rekan-rekan guru Pak Badri? Ya saya sih nggak mau terlalu apa ya Pak ya, tinggi-tinggi lah, ibaratnya bertahap ya Pak ya, bisa di angka 7 aja. Jadi setidaknya itu rekan-rekan tuh sudah ada niat, sudah ada rasa ingin melakukan gitu kan. Walaupun perubahan itu belum signifikan, belum dalam waktu yang singkat. Jadi ya bertahap gitu. Karena kalau saya ajak ngobrol sebenarnya beberapa mereka ini ya sebenarnya antusias sih Pak. Cuman memang perlu ada bimbingan. Jadi mereka tuh kan masih Nah, bingung Pak cara memulainya seperti apa gitu Pak. oke, jadi kalau seperti itu kan pasti nanti ke depannya Pak Badri punya langkah-langkah nih ya. Ya, Ini langkah-langkah apa yang akan Pak Badri lakukan ini untuk membantu guru-guru melakukan perubahan tersebut, Pak? ya langkah-langkah ke depan sih Pak. Yang pertama saya itu Pak tentunya akan mendiskusikan permasalahan ini dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya gitu Pak. Dan juga saya pribadi ingin loh Pak melakukan pendampingan, jadi mendampingi guru-guru rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya itu Pak. Oke, pendampingan ya, Pak. Iya Pak. Oke, itu adalah selain itu nih, mungkin ada nggak sih strategi lain yang Bapak inginkan gitu? Eh, saya itu ingin bersama-sama ya Pak ya, mengaktifkan kelompok belajar bagi guru-guru di sekolah saya. Ini khusus untuk di sekolah saya Pak gitu. Jadi pendampingan ini kan bisa terjadwal gitu Pak, karena kalau saya itu melakukannya di jam istirahat gitu kan waktunya nggak panjang Pak, waktunya terbatas. Jadi kurang efektif juga Pak untuk membimbing teman-teman begitu Pak. Wah, luar biasa ini strategi Pak Badri nih. Iya Pak. Kalau boleh saya tahu, Pak, lalu kapan Pak Badri ini ingin melakukan rencana tersebut? Ya tentunya sesegera mungkin Pak. Besok saya akan mulai minta izin sama kepala sekolah. Ya saya ngobrol dengan kepala sekolah gitu kan. Selanjutnya saya juga akan menyepakati dengan rekan-rekan guru untuk menindaklanjuti rencana ini sehingga kegiatan dapat segera dijadwalkan dan dapat segera dilaksanakan gitu Pak. Weh, mantap Pak Badri. Ya Oke, Pak. semangat terus Pak Badri ya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Siap-siap Pak Heeh. Erwin. Pak, jadi apa ini komitmen terhadap rencana Bapak? Ayo, setelah ini. Iya, terima kasih Pak. Saya berkomitmen Pak untuk selalu terus semangat dalam membantu rekan-rekan guru saya di sekolah untuk sama-sama belajar. Jadi saya itu bukan menggurui ya, kita sama-sama belajar mengembangkan potensi diri kita bersama-sama. Bagaimana Benar. guru-guru di sekolah itu dapat menggunakan sarana prasarananya dengan baik, memanfaatkan teknologi seperti PowerPoint, bisa menggunakan Canva gitu kan, juga bisa melakukan Google Meeting, bisa Zoom, bisa juga banyaklah pokoknya pembelajaran-pembelajaran yang menarik, bisa menggunakan poster, video, kemudian games edukasi gitu kan Pak. Sehingga harapannya itu dapat memberikan pembelajaran yang baik, yang berpihak pada murid, dan juga membuat murid itu antusias dan semangat Pak dalam belajar. Wah, luar biasa sekali komitmen Pak Badri ini. Ya Oke, Pak. lalu dari rencana Pak Badri yang sudah dijelaskan, ya langkah-langkahnya, tentunya kan Pak Badri ingin apa ya, pihak yang membantu Pak Badri nih. Betul, betul Nah, Pak. kalau boleh tahu siapa yang Pak Badri ingin libatkan dalam rencana tersebut? Tentunya Pak ya, jadi dalam rencana ini yang pastinya itu kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru itu, dan apa
tenaga kependidikan. Jadi karena kan tidak hanya pada saat pembimbingan, apalagi sudah melakukan kegiatan kelompok belajar gitu kan. Jadi teknis juga kan harus ada yang membantu begitu Pak. Jadi menurut saya memang semua warga sekolah itu harus terlibat sih Pak. Begitu. Oke Pak, saya sangat setuju dengan rencana Pak Badri ya. Iya Pak. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan apa yang Pak Badri rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak. Amin Pak, mudah-mudahan kita semua ini bisa jadi guru yang selalu dirindukan murid-murid Pak. Luar biasa, betul sekali Pak, itulah memang tujuan pendidik itu seperti itu Pak. Iya Pak. Nah dari percakapan ini Pak, apa yang Bapak dapatkan? Yang saya dapatkan ya Pak ya, jadi setelah saya ngobrol nih sama Pak Erwin, saya tuh dapat gambaran, dapat ide Pak, bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya untuk rekan-rekan guru saya gitu kan, bagaimana mereka dapat menyampaikan pembelajaran kepada murid, yaitu dengan cara pendampingan juga kegiatan kelompok belajar di sekolah. Jadi harapannya setelah kelompok belajar dilakukan, sedikit-sedikit mereka paham, ya tetap kita dampingi, dan juga akhirnya murid itu ada perubahan ke arah yang lebih baik. Wah, hebat. Oke, saya sudah tidak sabar lagi nih, jadi nunggu nanti cerita-cerita dari Pak Badri Siap, ke depannya ketika sudah melakukan pendampingan bersama rekan-rekan guru Bapak. Ya, Pak. Baik Pak, mungkin ada lagi yang ingin Bapak ceritakan? Untuk saat ini saya rasa cukup Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Erwin atas waktunya, walaupun singkat, cuman ini bermakna sekali untuk saya dan juga sudah sangat membantu saya dalam menemukan solusinya Pak. Oke Pak Badri, sama-sama terus semangat terus ya Pak Siap, Badri. siap Pak Erwin, terus semangat terus. Perubahan itu demi terwujudnya murid-murid yang Bapak inginkan, sekolahan yang Bapak dambakan gitu ya. Ya, Kita amin sebagai... Pak. Oke. Terima kasih Pak Erwin. Ya, siapa? Oke. Saya Giri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum Pak Erwin. Waalaikumsalam Bu Cici. Tadi Bapak sudah melakukan coaching ya Pak ya? Ya, benar sekali Bu. Ya, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Nah, pertanyaan ya Bu Pak ya. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Bapak tadi? Baik Bu, terima kasih yang sudah saya lakukan. Saya sudah melakukan coaching Bu dengan alur tirta tersebut sehingga coach bisa terbuka dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dialaminya dan menemukan sendiri jawaban dari permasalahan coach tersebut. Seperti itu Bu. Oke Bapak, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi Pak Erwin dan Pak Badri sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Bapak belajar dengan baik dan juga sudah menggali informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya, sehingga Bapak bisa menemukan solusi dari permasalahan tadi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, dan ini pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Bapak lakukan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu adalah saya ingin lebih memahami secara mendalam tentang proses tirta sehingga nantinya pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu bisa lebih berbobot untuk si coach. Seperti itu Bu. Baiklah, keren banget ya Pak ya. Nah,
Cukup sekian perbincangan kita pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya apa yang Bapak ingin kembangkan dapat segera terrealisasi dan Bapak bisa melakukan kucing lebih baik lagi. Nah, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cici. Selamat malam. Selamat malam.